Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran. Sebelum memulainya, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, materi yang akan Ibu ajarkan pada hari ini adalah tentang alat pernapasan pada hewan. Pasti kalian sudah pernah dengarkan penjelasan tentang alat pernapasan pada hewan. Nah, yang pertama, mamalia. Pada hewan darat yang berupa mamalia, pernapasan berlangsung pada paru-paru. Prosesnya, udara pertama kali masuk ke lubang hidung, tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Meski begitu, tidak semua hewan yang bernapas dengan paru-paru hidup di darat. Nah, paus, anjing laut, dugong, dan singa laut merupakan contoh hewan mamalia air yang bernapas menggunakan paru-paru. Hewan laut bernapas dengan paru-paru sesekali akan memunculkan kepala ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. Yang kedua, serangga. Serangga juga hidup di darat, layaknya mamalia. Namun, alat pernapasan yang digunakan berbeda. Serangga menggunakan trakea. Apa kalian tahu apa sih trakea itu? Nah, Ibu akan jelaskan ya. Trakea merupakan sistem pernapasan yang sederhana. Sistem ini bisa menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Prosesnya, udara akan masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di sisi samping serangga yang disebut spirakel. Apakah anak-anak tahu apa sih spirakel itu? Nah, kalau belum tahu, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, spirakel memiliki fungsi yang sama seperti hidung, yaitu sebagai tempat keluar masuknya udara. Udara dari stigma dialirkan oleh pembuluh yang tersambung ke trakea yang kemudian disebarkan ke seluruh tubuh serangga. Nah, kemudian sistem pernapasan pada hewan air. Hewan yang hidup di air atau ikan bernapas dengan menggunakan insan. Insan pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insan berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Saat ikan menarik nafas, ikan akan membuka mulut dan menutup insan. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insan yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insan. Saat ketup insan terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Nah, kemudian sistem pernapasan pada burung. Paru-paru burung berukuran tetap ketika bernafas dan hanya digunakan ketika burung tidak terbang. Sedangkan saat terbang, pundi-pundi udara membantu burung untuk bernafas. Organ ini merupakan kantung yang berfungsi menyimpan udara. Karena paru-paru kecil, burung membutuhkan alat pernapasan tambahan berupa kantong udara. Kurang lebih tiap burung memiliki 9 kantong udara. Nah, berikut sistem pernapasan pada hewan dua alam. Hewan dua alam itu hewan apa sih? Nah, pasti kalian penasaran. Ibu akan jelaskan ya. Jadi, hewan ini hidup di dua alam atau yang disebut amfibi. Dapat hidup di air dan di darat. Kebanyakan amfibi bermetamorfosis dari sistem pernafasan berupa insan menjadi paru-paru.
Banyak hewan amfibi yang sebelum menjadi dewasa memiliki insan berbulu yang digunakan untuk mengambil oksigen dari air. Setelah mereka dewasa, insan tersebut berganti menjadi paru-paru yang berguna untuk menyerap oksigen dan membawanya ke aliran darah. Tetapi, ada beberapa hewan amfibi yang bernafas menggunakan kulit. Kulit pada hewan amfibi bisa menyerap air yang kemudian akan terjadi proses pertukaran gas. Pertukaran gas melalui kulit atau respirasi kulit. Hal ini memungkinkan amfibi dewasa tidak perlu naik ke permukaan untuk mendapat oksigen. Agar proses pernapasan melalui kulit tetap berjalan lancar, maka mereka harus menjaga permukaan kulit selalu lembab. Nah, itulah penjelasan tentang sistem pernapasan pada hewan yang hidup di darat, air, udara, dan dua alam. Jadi anak-anak, sistem pernapasan atau sistem respirasi merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ atau struktur yang digunakan sebagai tempat untuk bertukarnya gas pada tubuh. Jadi semua makhluk hidup, termasuk hewan, pasti memiliki sistem pernapasan. Namun, tahukah kalian jika sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda tergantung habitat tempat tinggalnya. Jadi hewan yang hidup di air tentunya memiliki organ pernapasan yang berbeda dengan hewan yang hidup di darat. Jadi mungkin ini saja yang bisa Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas rumah agar kalian kerjakan ya. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum menutupnya, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.